Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kita, yakni Ibu Evawati Alisa MPD, pada mata kuliah Entrepreneurship kelas B, yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini melalui penjelasan berupa video YouTube yang akan membahas materi mengenai pemodelan matematika, khususnya dalam hal interaction population model, yang akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Pertama, saya merujuk pada artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Social Distancing pada Transmisi COVID-19 dengan menggunakan model SIR. Kemudian, untuk pengertian model interaksi populasi itu sendiri adalah model yang menggambarkan interaksi antar populasi yang berbeda. Interaksi ini mengacu pada pengaruh yang dimiliki organisme dalam suatu komunitas terhadap satu sama lain. Interaksi spesies ini dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian model SIR. Apa sih model SIR ini? Model SIR adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk mempelajari dinamika penyebaran penyakit menular dalam suatu populasi. Model ini membagi populasi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah S yang menjelaskan mengenai kelompok individu yang rentan terhadap infeksi tetapi belum terinfeksi. Kemudian ada I yang menjelaskan kelompok individu yang telah terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Kemudian terakhir ada R. R ini menjelaskan mengenai kelompok individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan atau telah meninggal dan tidak lagi terlibat dalam penyebaran suatu penyakit. Kemudian ini adalah sistem persamaan diferensial SIR, di mana model yang pertama ada ds per dt sama dengan A dikurangi M kali B per N, kemudian dikali S dikali I dikurangi mu dikali S. Untuk selanjutnya yaitu ada di per dt yang sama dengan M kali B per N, kemudian dikali S dikali I dikurangi rho dikali I dikurangi gamma dikali I. Kemudian yang terakhir ada dr per dt sama dengan rho dikali I dikurangi mu dikali R. Kemudian untuk selanjutnya yaitu estimasi nilai parameter. Nah, pada persamaan kali ini kita dapat menguji persamaan ketiga tadi dengan perubahan perbedaan setiap nilai parameternya, di mana nanti M adalah 0,75, kemudian B ini nanti grafiknya menjelaskan nilai B awal yaitu sama dengan 1, B kedua 0,75, B ketiga 0,5, dan mu menjelaskan 1 per 60 dikali 36, 360 per hari. Kemudian ada rho 0,096, kemudian ada gamma 0,086, dan N adalah 1 dan A adalah 1 per 60 kali 360 per hari, di mana nilai awalnya yaitu S0 sama dengan 0,95 dan T adalah 0,05 dan R0 adalah bernilai 0. Kemudian nantinya kita menggunakan aplikasi Maple untuk mencari nilai tetapnya. Nilai tetap itu apa sih? Nilai tetap itu adalah suatu kondisi dalam sistem dinamis di mana nilai-nilai variabel tidak berubah dengan seiring waktu. Diperolehnya model SIR-nya diperoleh nilai seperti ini, sehingga nantinya kita menggunakan aplikasi Maple tidak perlu menghitung, tetapi memasukkan rumusnya saja sehingga menghasilkan nilainya berikut ini. Kemudian selanjutnya dengan codingan nanti pada aplikasi Maple nanti kita mencari nilai agentnya. Nilai agent itu apa sih? Nilai agent adalah konsep dalam aljabar linear yang terkait dengan transformasi matriks dalam konteks sistem persamaan diferensial atau analisis kestabilan. Nilai agent ini dapat memberikan informasi yang penting tentang perilaku sistem di sekitar titik tetap. Diperoleh dari 3 persamaan tadi, hasil matriksnya seperti ini, kemudian agent value-nya didapatkan seperti ini. Kemudian solusi analitik. Nah, dalam codingan nanti kita juga mencari nih solusi analitiknya itu bagaimana dari persamaan S, persamaan I, atau persamaan pada R, di mana solusi analitik ini sendiri nantinya menjelaskan penyelesaian persamaan matematika yang dinyatakan dalam bentuk eksplisit matematis. Nah, ini diperoleh
OD pertama ini, OD kedua ini, kemudian yang terakhir diperoleh seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni mengenai penjelasan grafik pertama. Ini adalah grafik pertama dengan pembeda warna biru, merah, dan hijau dengan nilai B1. Nantinya saya akan menjelaskan pada slide pada aplikasi Mapper-nya. Kemudian ini grafik kedua dengan nilai B 0,75 dan ini nilai B05 pada grafik ketiga, birunya di sini. Kemudian ini adalah bentuk fase potretnya dari ketiga persamaan tadi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dari codingan dari Maple aplikasinya. Nah, ini pertama pada aplikasi Maple kita menuliskan ini restart with loads, with details, with Linux. Kemudian masukkan ketiga persamaan dalam jurnal tersebut. Kemudian nanti kita perolehlah titik tetapnya. Kemudian kita perolehlah nilai agent dengan setelah memasukkan nilai parameternya tadi. Kemudian, nah ini penjelasan mengenai grafik pertama dengan nilai B sama dengan 1. Nah, ini penjelasan yang pertama ini adalah warna hijau, di mana warna hijau ini menjelaskan individu yang rentan terhadap suatu infeksi. Kemudian, apabila merahnya ini menuju ke 100 adalah individu yang mudah terinfeksi. Kemudian biru adalah individu pada suatu populasi yang bisa sembuh, dinyatakan sembuh dalam suatu penyebaran infeksi tadi. Kemudian dalam kasus ini tanpa pembatasan sosial, jumlah individu yang terinfeksi mencapai puncak tertinggi yaitu 43% dari suatu populasi, di mana penjelasan itu sudah dijelaskan pada artikel yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita lanjutlah menuju ke grafik kedua, di mana grafik kedua ini menjelaskan dari awal sudah kita buktikan menggunakan rumus yang pertama. Kemudian pembedanya itu apa sih dengan grafik pertama? Nah, pembedanya itu adalah nilai pada B-nya itu sendiri, di mana ini adalah nilai B dengan 0,75, di mana penjelasan ini dengan dilakukanlah pembatasan sosial parsial, tingkat kontak antara individu yang rentan dan terinfeksi berkurang. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah individu terinfeksi menjadi sekitar 32% dari suatu populasi saja. Dengan perubahan terlihat pada grafik merah. Grafik merah ini terlihat kurva yang terinfeksi melakukan penurunannya. Kemudian selanjutnya yaitu grafik ketiga. Apa sih pembeda grafik ketiga ke satu dan kedua yang tadi? Nah, ini dapat dilihat nih, yang merah nih turun, di mana nilai B-nya adalah 0,5. Dalam skenario ini, pembatasan sosial lebih ketat diterapkan sehingga jumlah individu yang terinfeksi turun secara signifikan, dengan puncak infeksi hanya mencapai kurang dari 20% dari suatu populasi. Warna merah pada grafik ini menunjukkan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan nilai grafik A dan B tadi, yang pertama dan kedua. Ini 0,3, kemudian ini 0,4. Nah, kemudian ini menjadi turun nih, 0,2 mendekati 1. Kemudian kita lakukan pencarian fase potretnya. Nah, fase potret ini apa sih fase potret? Fase potret ini menjelaskan mengenai gambar tersebut dari gambar dinamika interaksi antara dua kompartemen dalam model SIR, yaitu S menjelaskan populasi rentan, I menjelaskan populasi yang terinfeksi. Kemudian dengan sepanjang waktu
Yang pertama ini menjelaskan vektor arah panah merah. Ini menunjukkan bahwasanya arah perubahan dari S dan I tadi pada waktu titik dalam ruang fase. Panjang dan arah vektor menggambarkan kecepatan serta arah perubahan jumlah populasi rentan dan terinfeksi pada setiap waktunya. Kemudian kita lihat ada lintasan kurva berwarna. Nah, kurva ini menunjukkan jalur evolusi sistem dari kondisi awal tertentu, misalnya S bernilai 0,95 dan pada 95% populasi rentan dan I menjelaskan 0,05 pada populasi yang terinfeksi. Kemudian, grafik ini memperlihatkan pola khas model epidemi. Awalnya populasi rentan S menurun karena meningkatnya jumlah individu yang terinfeksi I. Ketika I mencapai puncak infeksi maksimal, kemudian terus menurun hingga akhirnya stabil. Ini mencerminkan akhir pandemi ketika sebagian besar populasi telah sembuh atau menjadi kebal. Kemudian itu tadi penjelasan dari saya mengenai bentuk dari ketiga persamaan model SIR. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang ingin berdiskusi lebih mendalam mengenai materi kali ini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya dengan memberikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube. Saya sangat terbuka untuk berbagi pengetahuan dan belajar bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.